Dapat garapan motor BTSP bosku ya, dengan kendala atau problem ini tadi sudah kita tes ya. Nah, keterangan dari ownernya sebelum dibawa ke tempat kita atau ke bengkel, ini motornya hidup bosku ya, hidup. Kemudian jarak 300 meter, 400 meter itu kemudian nyendat-nyendat. Nah, kemudian gasnya kosong, lalu motornya tiba-tiba mati mendadak ya bosku ya. Oke, yang sudah saya kerjakan di sini saya cek lewat ini ya, karena posisinya motornya ke sini, dibawa ke sini tuh posisinya hidup bosku. Tapi keterangan dari ownernya 200 meter, 300 meter jalan seperti kehabisan bensin ya, tiba-tiba langsung mati untuk motornya. Oke. Kemudian karena posisinya motornya tadi hidup, nah, lalu saya tes saya tes motornya ini sebelum saya bongkar. Betul ya, jarak sekitar ya 400-500 meter motornya tiba-tiba nyendat ya, dedet. Kemudian gasnya tiba-tiba kosong, lalu tidak lama kemudian motornya mati mendadak bos. Oke. Kemudian tadi saya cek menggunakan ini ya, saya tes untuk sejarah kerusakannya, untuk histori kerusakannya saya jumper ya di songket DLC nya ini muncul kedipan 12 sama 8 ya, 8 kali kedipan sama 12, yaitu TPS sama injektor bosku. Oke, tapi masa iya untuk TPS sama injektornya bermasalah bosku ya? Belum tentu ya, kita cek dulu. Nah, yang saya sudah kerjakan di sini yang sudah saya kerjakan di sini saya cek busi ya. Untuk busi sudah kita cek. Kondisi businya seperti ini bosku tuh. Oke, untuk busi masih layak pakai sebenarnya, tapi nanti saya rencana mau tes ganti busi. Kemudian untuk cok businya ini tidak bocor bosku. Untuk pengapian ada karena motornya dibawa ke sini posisinya hidup bosku. Oke. Nah, kemudian saya cek juga di bagian sini ya. Biasanya kan untuk BTSP sering bermasalah atau sering penyakitnya di bawah sini sering kelupas. Untuk kabelnya ya, di bawah box filter ini sudah saya cek tadi aman untuk kabelnya. Nah, kemudian untuk ini ya, fuse aman, ada kabel yang keropos, pengapian ada, kompresinya bagus. Nah, masa iya untuk injektornya error atau TPS nya error? Masa dua-duanya langsung sekaligus ya bosku? Nggak mungkin ya. Nah, saya rasa nggak mungkin, makanya saya curiga langsung di bagian sini bosku. Untuk ini ya, tekanan fuel pumpnya ya. Nah, ini walaupun saya nggak punya alat tester fuel pump ya, saya bisa bandingkan ya. Nah, saya kunci kontak ke posisi dulu seperti ini. Nah, ini untuk semburan bahan bakarnya lemah. Oke, kelihatan dari sininya ya, biarpun tanpa menggunakan alat tester full pump, saya rasa untuk tekanan full pumpnya ini di bawah 20 ya. Nah, seperti ini kondisinya. Kita kunci kontak ke posisi on tuh. Lemah sekali bosku ya. Oke. Ini rencana mau saya tes ganti rotaknya dulu ya, ganti rotak sama filter bensin ya. Kemudian nanti saya tes. Untuk busi juga saya rencana mau ganti businya ya. Oke, kita bongkar dulu full pumpnya bosku ya. Nah, seperti ini kondisinya. Songketnya ketinggalan ini bosku. Oke, kita bongkar dulu ya. Nanti kita betulin untuk songketnya. Oke, kita campur seperti ini. Nah, seperti ini ya kondisi filternya, kotor sekali ini. Tuh bosku. Nih, untuk filternya ya. Oke, kita bongkar langsung untuk filter bensinnya ya. Nah, kita putar seperti ini.
Nah, ini untuk kondisi filter bensinnya kotor sekali tuh. Oke, dan udah lemas juga. Tinggal kita bongkar bagian rotaknya ya. Dek, kembalinya dek. Nah, dari pengalaman saya, kalau sensor-sensor pada error semua ya, mulai dari injektor, sensor TPS, CKP, biasanya dari ini ya, rotaknya yang sudah mulai melemah, sehingga sensor atau yang lainnya ikut terganggu ya, karena tekanan atau bahan bakar tidak lancar masuk ke injektor, jadi injektornya dibaca error ya. Kemudian untuk CKP, biasanya kalau sudah macet motornya, di starter terus sama si pemilik motor, makanya dibaca CKP-nya error. Lalu untuk sensor TPS, sambil di starter biasanya diputar-putar gasnya ya, jadi bacanya kan jadi amburadul semua ya. Makanya ini sangat vital sekali ya untuk motor injeksi. Kalau ininya sudah pada error di bagian rotak, atau ini tekanan full pumpnya error atau lemah, biasanya sensor-sensor pada ikutan error semua ya, mulai dari CKP, injektor, sama TPS. Oke, ini saya mau ambilkan dulu untuk rotaknya sama filter bensin ya. Kita carikan dulu rotaknya. Kalau yang original bosku harus ganti satu set ya, satu set full pump, tapi harganya lumayan mahal. Oke, ini kita ambilkan dulu rotak ya. Ini kita pakein produknya, tuh kelihatan bosku, sudah pada tahu ya, nih NPP bosku, tuh rotaknya tuh Beat Street TSP 2017. Oke, lalu untuk filter bensin kita pakein produknya dari Win. Nih, kita ambilkan ya. Sebentar. Oke, filter bensin rotak ya, kita ganti baru. Kalau mau yang original ya harus satu set bosku, satu set fuel pump. Oke, tinggal kita rakit kembali seperti ini. Kita bongkar rotaknya tuh. Ini sudah satu set sama o-ring rotaknya ya. Jadi jangan sampai tidak dipasang o-ringnya, nanti tekanan fuel pumpnya melemah bosku. Jadi harus dipasang, posisinya di sini ya. Nih. Oke, kemudian kabel yang merah ini kita pasang di positif. Ini kan ada tanda nih, tuh. Positif kita pasang di sini. Lalu yang hitam kita pasang di negatif ya. Nah, tinggal kita pasang lagi ke rumah fuel pumpnya ya. Seperti ini. Oke, kita pasang kabelnya ya. Nah, yang hitam sebelah kiri, yang merah nomor 2. Lalu kita pasang ini pelampung bensinnya ya, tutup pelampung bensin. Nah, kita pasang lagi kabelnya yang hitam tuh, lalu yang merah. Oke, setelah itu kita pasang filter bensin bosku. Filter bensin sudah satu set juga sama o-ring, kita tinggal pasang seperti ini. Nah, mantap. Oke, sudah beres, tinggal kita pasang kembali ke motornya ya. Nah, ini tuh. Sebentar. Sip. Oke, ini nanti kita pasang belakangan ya, kita tes dulu seperti apa semburannya setelah kita ganti rotak sama filter bensin ya.
Bentar bosku, ini karetnya juga nyangkut nih. Kita lepas saja dulu ya, nanti kita pasang. Oke, kita pasang songketnya bosku. Nah, mantap. Kemudian kita kunci kontak ke posisi on ya, tuh. Oke, kita kontak sekali lagi. Tuh, keras ya. Berbeda dengan sebelumnya bosku. Tuh, keras sekali tuh. Nah. Tuh, mantap. Oke. Kita pasang. Tinggal kita ganti businya ya. Kita ambilkan businya dulu. Untuk busi BTSP kita pakai yang NGK saja dengan kode part CPR6EA9. Oke, kita pasang businya lalu kita tes hidup motornya bosku ya. Oke, ini oke, kita kencangkan businya bosku. Sip, mantap. Nah, kita pasang kembali cok businya. Oke, kontak posisi on, double starter, jos. Mantap bosku. Ini tinggal kita reset ya. Oke, kita reset sebelum kita tes jalan ya. Nah, lepas kabelnya seperti ini. Oke, kita sambungkan pakai DLC-nya yang sebelah kiri, warna kabelnya warna coklat sama warna hijau ya. Seperti ini. Oke. Kita jumper kedua kabel ini. Sip. Lalu kita kunci kontak ke posisi on. Hitung 3 detik, 1 2 3, cabut, hitung 3 detik lagi, 1 2 3, pasang kembali. Nah, lalu kita cek di bagian sini ya. Nah, kalau berhasil, lampu cek enginnya kedip-kedip bosku. Nah, udah berhenti ini kedipnya ya. Oke, kita matikan kunci kontak. Lalu kita cabut sininya ya, songket sensor EOT. Aduh, susah sekali nih bosku. Bentar ya. Oke, ini untuk songket sensor EOT nya ya, atau engine oil temperatur seperti ini. Posisi songket DLC masih terjemper seperti ini ya. Oke, lalu kita jumper lagi untuk songket EOT nya seperti ini. Nah, lalu kita kunci kontak ke posisi on. 1 2 3, cabut. Songket ini jumperan EOT nya, kita hitung 1 2 3 4 5, matikan kunci kontak. Tap. Lalu kita pasang kembali songket EOT nya. Posisi songket DLC masih terjumper seperti ini. Kita setting mode 1 ya. Kita putar gasnya mentok seperti ini. Oke, setelah gas ini mentok, lalu sebentar ya, saya tahan pakai kaki nih, sorry bosku ya, mohon maaf nih karena anda ada teman ya. Kemudian kita kunci kontak ke posisi on. 1
sampai lampu mil ini berkedip satu kali ya, baru kita lepas. Nah, udah kita lepas gasnya. Nah, ini sudah berada di mode 1 ya. Tuh. 1. Nah, mantap. Kita matikan kunci kontak. Kita cabut songket DLC nya, kita tes hidup. Bon. Oke bosku, ini kita tes dulu ya. Kita tes jalan ya. Nah, kita pasang semua. Tidak. Oke bosku, tadi sampai sini mati dia ya, motornya sampai sini tuh mati dia. Tapi sekarang sudah aman bosku tuh. Nah, tadi sampai sini aja motornya langsung mati ya. Ini tapi masih aman ya tuh. Nah, kemudian tadi mati yang kedua di sana ya, di Tugu itu. Saya tes hidupin lagi, hidup motornya. Kemudian saya tes sampai sana itu mati lagi bosku. Ini saya coba tes keliling ya. Mudah-mudahan aman bosku. Oke, kita gaspol. Oke bosku, biar durasinya tidak kepanjangan ya, saya akhiri saja video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Ini saya rasa untuk motornya sudah aman ya. Ini mau saya tes 1 kilo lagi ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua tentunya. See you next time. Salam dari kami, mekanik pemula Oparian. Jos.